Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menerima laporan pada tanggal 5 April tahun 2022 dari Inggris Raya mengenai 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau disebut acute hepatitis of unknown etiology, yang ditemukan pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun pada periode Januari hingga Maret tahun 2022 di Skotlandia Tengah. Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa KLB oleh WHO pada tanggal 15 April tahun 2022, jumlah laporan terus bertambah. Per tanggal 21 April tahun 2022, tercatat 169 kasus yang dilaporkan di 12 negara yaitu Inggris, 114, Spanyol, 13, Israel, 12, Amerika Serikat, 9, Denmark, 6, Irlandia kurang dari 5, Belanda, 4, Italia, 4, Norwegia, 2, Perancis, 2, Romania, 1, dan Belgia, 1. Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. 17 anak diantaranya, 10%, memerlukan transplantasi hati, dan 1 kasus dilaporkan meninggal. Gejala klinis pada kasus yang teridentifikasi adalah hepatitis akut dengan peningkatan enzim hati, sindrom jaundice akut, dan gejala gastrointestinal, nyeri abdomen, diare dan muntah-muntah. Sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya gejala demam. Penyebab dari penyakit tersebut masih belum diketahui. Pemeriksaan laboratorium telah dilakukan dan virus hepatitis tipe A, B, C, D dan E tidak ditemukan sebagai penyebab dari penyakit tersebut. Adenovirus terdeteksi pada 74 kasus yang setelah dilakukan tes molekuler, teridentifikasi sebagai F-type 41. SARS-CoV-2 ditemukan pada 20 kasus, sedangkan 19 kasus terdeteksi adanya koinfeksi SARS-CoV-2 dan adenovirus. Saat ini di Indonesia telah ditemukan beberapa kasus yang serupa dengan hepatitis misterius ini. Pemerintah Indonesia pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak ini. Kewaspadaan terhadap penyakit makin meningkat setelah 3 pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta, meninggal dunia dalam waktu yang berbeda dengan rentang 2 pekan terakhir hingga tanggal 30 April tahun 2022. Ketiga pasien ini sendiri merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Adapun gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah 1. Perubahan warna urin menjadi gelap atau feses menjadi pucat. 2. Kulit menjadi kuning. 3. Gatal. 4. Nyeri sendi atau pegal-pegal. 5. Demam tinggi. 6. Mual, muntah atau nyeri perut. 7. Lesu dan atau hilang nafsu makan. 8. Diare. Pemeriksaan laboratorium yang didapatkan. Tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Pada beberapa kasus ditemukan SARS-CoV-2 dan atau adenovirus. Pemeriksaan patogen, biologis maupun kimiawi, masih dilakukan lebih lanjut. Pencegahan apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi serangan virus hepatitis ini, yaitu agar masyarakat tetap tenang dan berhati-hati, agar mencegah infeksi dengan mencuci tangan, meminum air bersih yang matang, makan makanan yang bersih dan matang penuh, membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya, menggunakan alat makan sendiri-sendiri, agar mendeteksi secara dini jika menemukan anak-anak dengan gejala-gejala seperti kuning, BAK gelap, BAB pucat, demam tinggi, muntah, diare dan nyeri perut, gangguan fungsi hati dengan memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
Hipotesis awal mengenai etiologi alami dari hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya adalah patogen infeksius atau pajanan toksis pada makanan, minuman, atau mainan anak-anak. Analisis toksikologi masih dilakukan di Inggris, meskipun respon dari kuesioner mengenai makanan, minuman, dan PHBS belum menunjukkan pajanan toksik. Etiologi patogen infeksius dianggap lebih mungkin mengingat pola epidemiologis dan klinis, dan dengan mempertimbangkan kasus tambahan dari seluruh Inggris Raya. Hingga tanggal publikasi, hipotesis memusat pada adenovirus baik varian baru, maupun varian yang telah lama ada. Infeksi adenovirus sebagai penyebab hepatitis jarang terjadi pada anak dengan imunokompetensi, namun telah dilaporkan pada beberapa case report dan case series. Penyebab infeksius lain yang masih dalam penyelidikan adalah SARS-CoV-2 varian Omicron BA2 atau varian lain yang masih belum teridentifikasi. Sebagai catatan, 13 pasien anak hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya belum menerima vaksin SARS-CoV-2.